Orang yang paling setia mendoakan kita itu adalah keluarga kita. Karena sahabat kita, teman bestie kita yang kita memberikan loyalitas kepada geng dan circle yang kita miliki, bagaimanapun mereka ketika kita meninggal dunia, mereka akan fokus dengan hidup mereka masing-masing. Mereka akan bergelut dengan masalah, mereka akan berjumpa dengan problem, dan akhirnya kesedihan mereka ditinggalkan kita ketika meninggal lebih dulu, tidak terlalu lama setelah itu dia akan melanjutkan kehidupan. Beda dengan keluarga kita. Makanya orang yang paling setia sekali mendoakan kita itu ada 3. Yang pertama, yaitu adalah orang tua kita, dan itu keluarga kita. Puncak mata rantai keluarga kita itu kan orang tua kita. Yang kedua pasangan kita, yang ketiga adalah anak kita. Puncak mata rantainya itu adalah orang tua kita. 3-tiganya itu keluarga. Orang tua kita yang paling setia mendoakan kita. Lalu yang kedua adalah pasangan kita yang setia mendoakan kita. Dan yang ketiga itu anak keturunan kita. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Keluarga besar kajian Ciniru yang semoga Allah berkahi. Karena sesungguhnya tidak ada perkara yang paling besar kita butuhkan pada kehidupan kecuali adalah keberkahan. Orang bisa kaya tapi belum tentu dia berkah. Orang bisa terkenal, orang bisa pintar, orang bisa memiliki jabatan yang tinggi dan punya kekuasaan, tetapi belum tentu berkah. Karena tidak ada perkara yang paling besar Allah turunkan pada kehidupan manusia kecuali adalah keberkahan. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan. Alhamdulillah tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di Taman Surga. Lebih tepatnya Taman Ilmu, dan Taman Ilmu disebut secara khusus oleh Nabi dengan Taman Surga. Karena pada dasarnya surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Semoga kita senantiasa diberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu, karena sesungguhnya tambahan ilmu itu memberikan energi pada kehidupan kita. Karena kita tidak bisa menjalani kehidupan yang dinamakan dengan panggung ujian kecuali dengan ilmu. Bagaimana kita bisa bayangkan dulu ketika kita SD, SMP, SMA, dan kuliah, waktu ujian apabila kita tidak belajar dan tidak punya ilmu, tentunya kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan, nilai kita juga ambruk, dan mungkin kita tidak bisa memiliki ijazah apapun karena kita tidak belajar. Dan itu menimbulkan frustasi apabila kita tidak bisa menjawab setiap pertanyaan pada ujian. Kalaulah ujian di sekolahan, kita tidak mempersiapkan dengan ilmu menjadikan kita tidak bisa menjawab pertanyaan, maka kehidupan pun sama. Kehidupan ini selalu akan mempertemukan kita dengan ujian. Dan ketika kita tidak punya ilmunya untuk menghadapi itu semuanya, maka sesungguhnya kita tentunya akan berhadapan dengan banyak kerusakan pada kehidupan kita disebabkan tidak punya ilmu. Maka bersyukurlah kalau kita masih diberikan oleh Allah ilmu, masih dibimbing oleh Allah untuk datang ke kajian, berarti Allah sedang memberikan kunci jawaban pada setiap persoalan yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita di masa mendatang. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Amin insyaallah. Keluarga besar Ciniru yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya ketika kita berbicara pada kehidupan kita, ada 2 pilihan yang Allah beri. Ada 2 pilihan di dalam kehidupan kita yang bisa untuk kita tetapkan pilihan pada kehidupan. 2 pilihan itu adalah apakah kita pada kehidupan ini ingin puas ataukah ingin bahagia. Tentunya pada keduanya itu ada makna yang berbeda. Setiap orang itu tentunya bisa mendapatkan kepuasan. Walaupun dia melakukan dosa, walaupun dia melakukan kemaksiatan, dia bisa mendapatkan kepuasan. Orang yang berzina bisa puas, orang yang pakai narkoba bisa puas, orang yang mereka minum khamar dan alkohol, party-party, mereka pun bisa mendapatkan kepuasan. Tetapi kepuasan itu sifatnya hanyalah memberikan endorfin secara palsu, kita tampaknya bahagia. Tapi kepuasan itu tidak pernah masuk kepada hati dan jiwa manusia secara utuh. Karena kepuasan itu hanya sebatas di permukaan. Oleh karenanya, orang yang mereka puas dengan segala macam kemaksiatan atau segala macam entertain yang sifatnya
prematur atau sifatnya instan, maka biasanya hanya mendapatkan kepuasan, tetapi ada banyak sisi pada ruang hatinya dan jiwanya yang tidak mendapatkan ketenangan ketika yang dikejar pada kehidupan itu hanyalah kepuasan. Ada pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua itu adalah kebahagiaan. Tentunya bahagia itu berbeda dengan kepuasan. Kalau kepuasan itu bisa didapatkan secara instan dengan perkara dosa, perkara kemaksiatan, baik itu perkara halal dan haram, berbeda dengan bahagia. Bahagia itu merupakan sebuah hasil dari sebuah proses dan ikhtiar yang panjang, yang akhirnya orang itu akan mendapatkan kebahagiaan yang masuk pada hatinya, mampu dirasakan oleh bilik-bilik jiwanya di dalam kehidupan, sehingga akhirnya dia merasakan betul-betul ketenangan, kelapangan, dan kecukupan ketika dia telah merasakan arti bahagia pada setiap proses ikhtiar yang dilakukan. Dan tentunya kebahagiaan itu tidak didapatkan dari sesuatu yang haram, tetapi didapatkan dari sebuah disiplin yang panjang pada perjalanan kita untuk mengikuti perintahnya Allah dan meninggalkan setiap larangan dan setiap larangan yang Allah berikan pada kehidupan ini. Maka orang itu akan mendapatkan bahagia. Setelah kita paham perbedaan antara kepuasan dan kebahagiaan itu ada perbedaan cukup sangat mencolok di antara keduanya. Tentunya kita sebagai orang-orang yang sudah hadir di taman ilmu, tentunya bukan lagi kepuasan yang kita kejar. Karena bisa jadi orang puas, tapi bisa jadi di balik kepuasan dia frustasi dan dia depresi. Makanya banyak orang yang mereka puas tetapi mereka tetap depresi, bahkan mengakhiri hidupnya dengan mati bunuh diri walaupun dia puas. Dia puas berzina, dia puas minum alkohol, dia puas melakukan perbuatan yang dia inginkan, tetapi ternyata tetap naik depresi dan frustasi pada hidupnya karena memang kepuasan tidak bisa menekan depresi dan frustasi. Kepuasan hanya memberikan sesaat kegembiraan. Beda dengan kebahagiaan, dan ketika kita telah menetapkan bahwasanya kita hidup bukan hanya sekedar puas, tetapi kita ingin untuk menjadi bahagia supaya kita tidak depresi, semoga kita tidak frustasi, maka sesungguhnya kita akhirnya mengerti bahagia itu yang menjadi salah satu tujuan kita. Kenapa kita hidup? Ya salah satunya kita ingin bahagia. Kenapa orang itu disiplin pada kehidupannya, dia senantiasa mengikuti aturan-aturan yang ada ya supaya dia tidak banyak masalah, tidak terkena persoalan hukum, dan tentunya dia lebih mudah bahagia ketika dia disiplin di dalam kehidupannya. Maka salah satu di antara ruang yang bisa memberikan kebahagiaan tentunya dengan ketenangan yang kita peroleh itu adalah sebuah pernikahan. Setuju atau tidak setuju, mau atau tidak mau, maka pada dasarnya pernikahan itu salah satu tujuannya adalah supaya memberikan kepada manusia sebuah ketenangan yang berbalut dengan sebuah kebahagiaan. Karena walaupun kita hari ini berada pada isu yang sedang viral bahwasanya marriage is scary, pernikahan itu memang mengerikan kata sebagian orang karena berbagai macam kasus yang ada. Tapi terlepas dari itu semuanya, sebenarnya kalau kita mau jujur melihat bahwasanya salah satu ruang bahagia di dalam kehidupan dan ruang ketenangan itu sebenarnya ada di dalam pernikahan. Karena apa? Karena sesungguhnya pernikahan itu merupakan salah satu jalan mendapatkan ketenangan apabila setiap prosesnya, apabila setiap ikhtiarnya dilakukan dengan cara yang benar. Maka sesungguhnya salah satu tujuan di dalam pernikahan itu bukan hanya memberikan kepuasan, tapi juga memberikan kebahagiaan dari ketenangan yang Allah janjikan kepada mereka yang jujur dalam proses ketika mereka memiliki keluarga. Hari ini, banyaknya kasus yang terjadi di dalam pernikahan itu tidak menjadikan pernikahan itu salah. Pernikahan tetap merupakan sebuah syariat yang sangat indah. Karena pernikahan itu bukan hanya syariat di dunia, tapi pernikahan itu juga menjadi syariat dalam kehidupan di akhirat. Makanya sampai-sampai karena pernikahan itu memberikan kebahagiaan apabila semua prosedur kita ikuti, maka bukan hanya pernikahan itu berlaku di dunia, bahkan berlaku dalam kehidupan di akhirat. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah, walahum fiha azwajum mutahharah, bahwasanya nanti di akhirat itu setiap pasangan itu akan
dipertemukan dengan pasangan-pasangan yang telah dijodohkan. Artinya syariat pernikahan itu masih ada dalam kehidupan di surga. Saking begitu besarnya efek kebaikan yang diberikan dalam sebuah syariat yang bernama pernikahan. Makanya hari ini dengan banyaknya kasus yang ada, itu bukan berarti yang salah itu pernikahan. Karena syariat itu tidak pernah salah. Tetapi yang salah adalah setiap pelakunya, ketika pelakunya tidak mengerti bagaimana menempatkan tentang pernikahan, tidak pernah mempelajari bagaimana menjadi seorang laki-laki, ketika nanti menjadi seorang suami, karena menjadi suami itu ada komitmen, ada kewajiban, ada konsekuensi, menjadi istri juga sama. Lalu ketika kita di dalam pernikahan tidak punya ilmu, blind spotnya begitu banyak, lalu tidak didasarkan kepada penyadaran dan kesadaran sebelum pernikahan, tetapi pernikahan itu hanya mementingkan urusan gedung, urusan kostum, urusan undangan, akhirnya terjadilah apa yang hari ini sering kita jumpai. Banyak bom waktu yang terjadi di banyak keluarga, dan akhirnya kita menjumpai dan kita mendapati banyak orang merasa trauma dengan pernikahan hanya karena timbulnya banyak masalah. Padahal kalau kita mau jujur, banyak orang yang mendapatkan ketenangan, kebahagiaan di dalam pernikahan tanpa kita menutup mata bahwasanya ada masalah-masalah yang terjadi di dalam pernikahan beberapa orang ataupun orang-orang yang mereka menikah. Nah, inilah yang menjadikan kita paham betul. Berarti pernikahan merupakan bagian dari kehidupan dan itu merupakan bagian dari syariat. Dan Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Makanya kita mendapatkan di dalam salah satu ayatnya, di antara ayat-ayat Allah itu menjadikan kalian itu berpasang-pasangan antara satu dengan yang lainnya. Lalu Allah itu menjadikan supaya kalian merasa tenang, litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa tenang di dalam pernikahan itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan, supaya kalian merasakan rasa cinta. Wa ja'ala wa rahmah, dan kalian mendapatkan rahmat. Dan itu merupakan salah satu di antara tujuan di dalam pernikahan. Memberikan kepadamu ketenangan, memberikan kepadamu rasa cinta, dan memberikan rahmat. Sampai nanti pada kehidupan kita di masa tua kita bersama dengan pasangan yang telah menjadi bagian dari kehidupan keluarga kita. Jadi di situ kita paham, berarti kalau seseorang belum menikah sebenarnya belum merasakan sebuah ketenangan sebagaimana ketenangan yang dia dapatkan di dalam pernikahan. Apabila semua prosedur, semua cara, semua jalan menuju kepada pernikahan dan memaknai pernikahan itu sesuai dengan aturan Allah. Ya, sehingga ketika ada masalah, bukan yang salah itu pernikahan, tapi prosedur-prosedur di dalam menempuh cara itu yang terkadang tidak kita perhatikan dengan benar dan akhirnya menimbulkan banyak masalah pada kehidupan berkeluarga. Handphone itu, saya ambilkan contoh, handphone ini kan sebenarnya sudah ditetapkan nih prosedurnya bagaimana memberikan maintenance pada handphone. Bagaimana handphone ketika di-charging, bagaimana handphone ketika menerima file, bagaimana handphone ketika dijaga dari mungkin sinar matahari dengan paparan langsung, itu ada aturannya. Tapi ketika handphone ini tidak diberikan maintenance dengan sebagaimana prosedur yang ditetapkan oleh pabrik yang mengeluarkan handphone ini, apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah ya handphone cepat rusak, tidak bisa maksimal, tidak bisa menjalankan fungsinya. Yang salah bukan merek handphonenya. Yang salah itu terkadang maintenance kita tidak sesuai dengan protap dan prosedur yang ditetapkan oleh pabrik yang mengeluarkan handphone itu. Akhirnya handphone itu menjadi beban untuk kita, lemot. Setiap kita menerima file begitu lama, ketika kita mengirimkan file juga menjadi lemot. Bukan karena handphonenya yang salah, tapi karena cara maintenance handphone ini yang tidak sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pabriknya. Sama pula di dalam pernikahan itu juga begitu. Bahwasanya pernikahan itu terkadang ketika ada masalah, bukan yang salah itu syariat pernikahannya. Karena memang syariat dari Allah tidak pernah salah. Kalau kita ada yang mengatakan syariat Allah itu menakutkan, ketika kita mengatakan marriage is scary gitu.
Pertanyaan saya, kalau kita membenarkan tren ini dan mengatakan dan ikut-ikutan latah mengatakan marriage is scary, pertanyaan saya, terus yang tidak menakutkan apa kalau syariat Allah sudah kita tuduh sebagai syariat yang menakutkan? Kesalahan orang ketika di dalam pernikahan itu tidak boleh menjadikan kita membabi buta dengan kebodohan kita, lalu kita ikut-ikutan membenarkan sebuah narasi bahwasanya pernikahan itu memang menyeramkan gitu. Padahal kita sebenarnya kurang main jauh. Kita ini mainnya kurang jauh. Banyak orang yang mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebaikan di dalam pernikahan yang tentunya terkadang jarang kita dapatkan, jarang kita mau mendengar mereka karena kita terlalu malas untuk mengkorek sebuah informasi yang penting pada kehidupan kita. Banyak orang nikah mendapatkan ketenangan. Ada seorang suami tenang mendapatkan istri yang setia menemani sang suami walaupun sang suami dalam kondisi sakit. Banyak seorang suami yang rela tetap menemani istrinya walaupun tidak diberikan keturunan dan dia setia menjaga hubungannya dengan seorang istri. Ada seorang suami rela menjaga istrinya dalam kondisi sakit. Mungkin dia tidak mendapatkan kebutuhan biologisnya tersalurkan, tapi dia tetap setia bagaimana dia memperlakukan istrinya dengan cara yang terbaik. Kisah-kisah indah dari sebuah ketenangan itu luar biasa, begitu banyak. Tetapi terkadang justru kita tidak melihatnya dan kita hanya fokus masalah yang viral, masalah yang trending. Lalu akhirnya kita lupa bahwasanya pernikahan yang membentuk keluarga itu merupakan perkara syariat yang agung. Karena salah satu takdir agung pada kehidupan manusia itu syariat pernikahan. Itu salah satu takdir agung dalam kehidupan manusia itu syariat pernikahan. Sehingga ketika kita mengetahui ini, kita harus mereposisi kembali bahwasanya sekali lagi pernikahan itu memberikan kepada kita sebuah ketenangan. Walaupun terkadang kita menjumpai masalah. Karena apa? Masalah itu ada pada kehidupan pernikahan. Ya karena memang hidup ini ujian. Bukan berarti setelah nikah semuanya mulus, istri kita langsung paham, suami kita langsung baik. Enggak. Karena tidak ada yang diberikan secara instan oleh Allah. Semua diberikan sesuai dengan ikhtiar dan usaha terbaik yang dilakukan manusia. Karena apa? Pernikahan itu urusan besar. Pernikahan itu merupakan urusan keberkahan. Yang tentunya pernikahan walaupun tidak menjanjikan kepuasan, tapi pernikahan itu pasti memberikan keberkahan besar pada perjalanan kehidupan kita. Ya. Makanya Rasulullah ketika mendapati seseorang itu menikah, Rasulullah telah mengatakan orang kalau telah menikah maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillaha fi nisfil baqi. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada separuh sisanya yang lain. Artinya dalam pernikahan itu dikategorikan oleh baginda Nabi sebagai separuh kehidupan agama. Separuh dalam kehidupan iman. Berarti tidak main-main. Berarti sebaik apapun, setaat apapun, sesoleh apapun manusia kalau dia belum menikah, ya dia belum menyempurnakan kehidupan agamanya. Itu menunjukkan betapa agungnya posisi pernikahan yang membentuk arti keluarga. Makanya kita tidak heran ya, kalau akhirnya orang ketika menikah, akhirnya dia memiliki keluarga, lalu yang terjadi adalah orang itu ketika punya keluarga, maka salah satu bagian kehidupan yang tidak bisa dilupakan begitu saja, yaitu kehidupan kita bersama keluarga kita. Makanya dalam satu hadis riwayat Barok bin Azib diterangkan kepada kita bahwasanya setiap ruh apabila dia sudah berada di alam barzah, kalau dia ternyata sudah bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, maka Allah akan bukakan kepadanya pintu antara kehidupan barzahnya dan surga. Dia bisa melihat surga, akan didatangi orang yang rupawan yang merupakan representasi dari semua amal solihnya. Tapi walaupun sudah mendapatkan dua nikmat besar, bisa melihat surga, didampingi dengan orang yang rupawan yang menjadi teman solihnya, yang teman baiknya di alam barzah sampai menunggu hari kiamat, ternyata ruh-ruh ataupun mayit itu mereka berteriak di dalam alam barzah. Apa teriakannya? Teriakannya itu ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Ya Rabbku segerakan hari kiamat supaya aku lekas berjumpa kembali dengan keluargaku. Kenapa dia berteriak meminta dikumpulkan kembali dengan keluarganya?
Karena keluarga yang terjadi setelah proses pernikahan, maka sesungguhnya itu merupakan bagian dari episode kehidupan kita yang tidak bisa tergantikan dan tidak bisa terhapuskan dengan apapun. Bahkan guncangan kematian pun tidak bisa menghapuskan memori manusia terhadap keluarganya. Bahkan ketika dia sudah melihat malaikat-malaikat Munkar dan Nakir, sudah melihat surga, sudah didatangi orang yang rupawan, yang menjadi teman ngobrolnya yang paling enak, dan itu representasi dari amal solehnya, itu pun tidak bisa menghilangkan kerinduan dia kepada keluarga karena besarnya arti keluarga dalam kehidupan manusia. Tidak bisa kita hilangkan itu. Ya. Makanya perkara ini yang membuat kita selalu harus sadar betul bahwasanya keluarga itu tempat terbaik. Walaupun mungkin kita menemukan kekurangan, kita menemukan mungkin keterbatasan keluarga kita yang terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita dan ataupun harapan kita. Tapi pada dasarnya keluarga itu merupakan tempat kembali dan tempat memori yang tidak bisa dihapuskan begitu saja. Itulah keluarga. Orang yang paling setia mendoakan kita itu adalah keluarga kita. Karena sahabat kita, teman bestie kita yang kita memberikan loyalitas kepada geng dan circle yang kita miliki, bagaimanapun mereka ketika kita meninggal dunia, mereka akan fokus dengan hidup mereka masing-masing. Mereka akan bergelut dengan masalah, mereka akan berjumpa dengan problem, dan akhirnya kesedihan mereka ditinggalkan kita ketika meninggal lebih dulu, tidak terlalu lama setelah itu dia akan melanjutkan kehidupan. Beda dengan keluarga kita. Makanya orang yang paling setia sekali mendoakan kita itu ada 3. Yang pertama, yaitu adalah orang tua kita, dan itu keluarga kita. Puncak mata rantai keluarga kita itu kan orang tua kita. Yang kedua pasangan kita, yang ketiga adalah anak kita. Puncak mata rantainya itu adalah orang tua kita. 3-tiganya itu keluarga. Orang tua kita yang paling setia mendoakan kita. Lalu yang kedua adalah pasangan kita yang setia mendoakan kita, dan yang ketiga itu anak keturunan kita. Di mana walaupun kita meninggal dunia sudah 20 tahun, sudah 10 tahun, mereka tetap setia mendoakan kita. Karena memori yang kita tinggalkan pada hati mereka tidak akan pernah mereka bisa lupakan begitu saja. Karena dahsyatnya masalah keluarga pada kehidupan. Nah, inilah yang menjadikan kita harus mengerti. Makanya ketika seseorang itu, ketika dia memiliki sebuah keluarga, ada banyak dampak kebaikan yang dia dapatkan. Karena sesungguhnya biasanya kalau ada karyawan, pekerja, hubungan dia dengan orang tuanya baik, hubungan dia dengan keluarga baik, hubungan dia dengan anak juga baik, maka biasanya dia mampu melejitkan potensinya di dalam kehidupan. Kalau dia memiliki mata rantai yang baik, hubungan dia dengan orang tua baik, hubungan dia dengan pasangan baik, dan hubungan dia dengan anak baik. Makanya biasanya karyawan semacam ini mampu menyelesaikan PR-PR yang ada pada tempat pekerjaannya dengan maksimal. Kenapa? Karena dia mendapatkan ketenangan. Dia mendapatkan ketenangan. Makanya biasanya kalau ada seseorang pada hidupnya, kok hidupnya memiliki banyak masalah, biasanya ngeceknya dari 3. 1, bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya, baik atau tidak baik. 2, bagaimana hubungan dia dengan pasangannya, baik atau tidak baik. Dan yang ketiga, bagaimana posisi dia di hati seorang anak yang menjadi keturunannya. Karena kalau 3 perkara ini baik, saya pastikan bahwasanya urusan pun akan menjadi baik. Karena apa? Siapapun yang merapikan dalam 3 perkara ini, maka dia akan rapi hidupnya. Tapi siapapun yang tidak rapi dalam 3 perkara ini, maka dia tidak akan rapi dan pastinya akan berantakan pada perjalanan hidupnya. Mari kita datangkan sebuah bukti supaya kita bertambah mengimani bahwasanya kehidupan kita dengan keluarga itu harus betul-betul kita rapikan betul. Yang pertama yaitu ketika berhubungan dengan orang tua. Mana dalilnya Ustadz? Dalilnya ada di dalam surat Maryam. Ketika kita membaca di dalam surat Maryam, wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaron sakiyah. Allah menyampaikan di dalam ayat surat Maryam, ayat yang ke-32, wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaron sakiyah. Karena aku baik kepada ibuku, aku dijadikan oleh Allah tidak menjadi orang yang kasar, jabbar, suka memaksakan kehendak, tidak menjadi orang yang kasar, syakiyah, dan tidak pula dijadikan celaka. Tidak pula dijadikan celaka.
Artinya ini dalil pertama. Berarti kalau orang tidak ingin dijadikan celaka, tidak dijadikan kasar, tidak dijadikan memiliki banyak penyimpangan hidupnya, pastikan bagaimana dia baik kepada ibunya. Karena Allah memberikan dua garansi. Dua garansinya itu apa? Tidak kasar, tidak pula dijadikan celaka. Kalau tidak dijadikan celaka berarti nasibnya baik. Berarti nasibnya baik ketika tidak dijadikan celaka. Makanya akhirnya ini yang menjadikan saya tuh sering sekali mengatakan sama anak-anak saya. Kalau kalian membentak saya, kalau pas lagi marah, tidak apa-apalah. Sesekali Abi akan membiarkan. Tapi jangan pernah membentak ibu kalian. Kenapa? Karena setiap bentakan kalian kepada ibu kalian bisa jadi memadamkan 1000 kebaikan kalian di masa mendatang. Nah, dari surat Maryam 32, disinilah kita paham bahwasanya pada surat Maryam 32 inilah kita akhirnya mengetahui betul. Ya. Akhirnya kita betul-betul memahami bahwasanya kebaikan hidup manusia itu sangat tergantung bagaimana dia menjalankan kebaikan bersama dengan orang tuanya. Jadi ini yang pertama kali harus diurusin. Ini yang pertama kali harus dirapikan betul. Merapikan hubungan seseorang dengan orang tuanya. Yang kedua yaitu dengan pasangannya. Karena dengan pasangan itu akhirnya kita akan memiliki sebuah ketenangan ketika kita sudah bersama dengan pasangan kita. Dari ketenangan-ketenangan itulah akhirnya kita mendapatkan support terbaik, mendapatkan partner terbaik, dan mendapatkan doa terbaik dari pasangan kita. Yang tentunya partner ini akan senantiasa mendoakan kita setiap waktu, setiap saatnya tanpa lelah, tanpa letih. Karena menjadi bagian dari support system yang sama. Kalau sudah menjadi support system itu kan saling melengkapi, saling berbagi tugas, saling menutupi kekurangan, dan saling melengkapi dalam berbagai macam proyek-proyek kehidupan mereka. Makanya kita juga mendapatkan bahwasanya di dalam surat Al-Furqan 74 Allah berfirman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita mendapati di dalam surat Al-Furqan 74. Ini sudah sering saya sampaikan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan-keturunan kami yang qurrata a'yun. Waja'alna lil muttaqina imama. Dan sesungguhnya waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin orang yang bertakwa. Yang kita soroti closing pada ayat ini. Closing pada ayat ini adalah waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami lil muttaqina imama, bagi orang yang bertakwa itu menjadi seorang pemimpin. Artinya kehidupan kita berkualitas, bukan hanya sekadar muttaqin tetapi menjadi leader, menjadi pemimpin. Itu kan berarti puncak mata rantai kesuksesan seseorang menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Tapi uniknya kalau kita nanti harus selami adalah kenapa diletakkan sebuah sebuah pengkondisian, sebuah atmosfer supaya kita menjadi orang yang betul-betul berprestasi, pemimpin orang yang bertakwa. Tapi permintaan sebelumnya adalah anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan anugerahkanlah kepada kami keturunan yang qurrata a'yun. Artinya kita tidak akan pernah melejit potensinya, tidak akan pernah berkualitas hidup kita kalau kita tidak mendapatkan, kalau kita tidak qurrata a'yun dengan pasangan kita. Karena kalau ada suami istri tidak saling memperbaiki, saling mengakui kesalahan, sama-sama saling belajar, sama-sama saling memaafkan, dan berusaha terus untuk saling merapikan. Jangan sampai mereka suami istri itu kalah dengan kualitas orang yang pacaran ketika mereka saling mengevaluasi. Maka ketika pasangan suami istri tidak saling qurrata a'yun, anaknya tidak akan qurrata a'yun. Dan anaknya kalau tidak qurrata a'yun, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah berprestasi dan tidak akan pernah menjadi orang yang lil muttaqina imama, menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Makanya closing ayat ini lil muttaqina imama dimulai dari sebuah anak tangga yang pertama. Anak tangganya itu apa? Yaitu adalah bagaimana menjadikan seseorang itu betul-betul saling menjadi qurrata a'yun antara satu pasangan dengan pasangan yang lainnya.
Sehingga akhirnya kalau ada seseorang setelah memperbaiki hubungan dia dengan orang tua, dia memperbaiki hubungan dia dengan keluarganya, maka dia akan mendapatkan sebuah kekayaan yang belum tentu seorang miliarder mendapatkan. Apa itu? Ketenangan bersama dengan pasangan ketika saling diusahakan dan diikhtiarkan bersama. Miliarder bisa jadi mengumpulkan banyak cuan, mengumpulkan banyak uang. Tapi belum tentu seorang miliarder itu bisa memiliki support system terbaik dari pasangannya, belum tentu. Ya, tapi kalau ada seseorang dia itu mampu memiliki pasangan yang betul-betul kuratayun, maka dia akan melejit potensinya di dalam kebaikan. Kualitas hidupnya akan terjaga. Maka dia akan mendapatkan banyak keberkahan hidup itu ketika dimulai pada saat ketika dia menikah, berkeluarga itu mereka saling menjaga komitmen, mereka saling berusaha untuk memperbaiki, saling berusaha untuk saling memaafkan, saling berusaha untuk mengevaluasi. Maka itu yang akan menjadi sebuah proses rapinya dan berkualitasnya kehidupan manusia. Ya. Makanya saya pernah melihat sendiri. Ada seseorang jamaah, seorang bapak-bapak, dia bercerita masa-masa dulu ketika jaya. Beliau berkata, dulu saya pernah jaya Ustadz bisnis saya. Beliau bercerita, insya Allah beliau orang baik, kita mengambil insight dan pelajaran dari beliau. Lalu beliau meneruskan kisahnya, ketika saya dalam kondisi diberikan oleh Allah kejayaan ekonomi saya, lalu akhirnya saya khilaf. Saya akhirnya terlibat asmara terlarang dengan seorang wanita gitu. Yang akhirnya menyebabkan istri saya yang menemani saya dalam proses saat itu merintis bisnis dari nol sampai akhirnya menjadi from zero to hero itu akhirnya kecewa sekali gitu. Dan ketika kecewa akhirnya beliau tidak bisa memaafkan saya walaupun saya sudah menyesal sekali dan berusaha untuk menebus penyesalan saya. Dan pada saat itu ketika saya merasa tidak dimaafkan, saya malah sombong. Akhirnya saya malah marah gitu. Saya malah murka dan akhirnya menyombongkan diri kepadanya bahwasanya ya salahkan aja kalau mau cerai. Emang kamu bisa hidup tanpa saya. Itu kalimat yang pernah saya sampaikan kepadanya. Jadi saya pernah nyesel, saya pernah minta maaf, ketika tidak diterima saya malah marah. Bukannya saya sabar. Akhirnya betul-betul terjadilah perpisahan. Sebelum perpisahan itu, saya masih ingat sekali mantan istri saya berkata, apa yang kamu miliki tidak akan lama. Karena apa yang kamu miliki diiringi dengan tetesan air mata orang yang terzalimi. Itu yang saya ingat. Lalu akhirnya kami pisah dan saya tidak pernah berjumpa kembali. Ya hanya urusan anak saja, kadang komunikasi tapi tidak pernah berjumpa kembali. Dan memang tidak lama setelah itu, dalam waktu 3 tahun, akhirnya satu persatu usaha saya ambruk, Ustaz. Ambruk, berkeping-keping. Dan akhirnya saya drop semua bisnis saya dan akhirnya sebagaimana saya sekarang berada pada titik nadir. Ini kisahnya. Berarti kita mengambil sebuah pelajaran penting. Berarti kehidupan kita itu harus merapikan hubungan kita setelah orang tua itu merapikan kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Tidak rapinya kita dengan keluarga kita itu menyebabkan berantakan kehidupan kita. Tidak rapi. Dan terkadang banyak orang ketika mereka menikah melupakan komitmen. Mereka mengejar kepuasan sesaat tetapi melupakan kebahagiaan dan ketenangan. Dan akhirnya dia mengorbankan ketenangan dan kebahagiaan. Berapa banyak pasangan hanya karena tergoda dengan godaan sesaat. Akhirnya dia lupa bagaimana ketenangan yang sudah dia dapatkan bersama keluarganya. Lalu dia terpesona dengan pesona yang haram sesaat saja. Lalu akhirnya semua ketenangan, semua kelapangan yang telah dia dapatkan itu hancur berantakan. Bukan karena Allah yang menghancurkan, dia sendiri. Dia sendiri yang menghancurkan. Makanya akhirnya meletakkan kehidupan berkeluarga ini betul-betul menjadi salah satu prioritas kita. Makanya kalau saya tuh suka berkata gitu sama orang-orang yang mungkin terlibat bisnis dengan kita, selalu saya sampaikan kepada mereka, ayo perhatikan hubungan kalian dengan ibu dan bapak. Perhatikan hubungan kita dengan pasangan-pasangan hidup kita. Karena
apa yang terjadi pada mereka itu sangat mempengaruhi bagaimana proses kita di dalam kehidupan kita ini. Sehingga akhirnya memperhatikan dan merapikan ini tuh penting. Karena keluarga itu apabila kita memahami ilmunya, lalu kita menikmati segala dinamikanya di dalam kehidupan berkeluarga. Karena memang kehidupan keluarga sekali lagi tidak menjanjikan kepuasan, tapi pasti memberikan keberkahan bagi mereka yang bersabar. Maka setiap kesabaran di dalam kita berkeluarga itu selalu dibayar kontan oleh Allah dengan banyak hal. Karena apa? Kalau kita sudah meniatkan keluarga ini karena Allah, maka Allah yang akan membersamai di dalam setiap keluarga kita. Mungkin kita terkadang mendapatkan ujian, tapi ujian itu semakin menguatkan kita dan semakin membuat kita kokoh di dalam perjalanan hidup kita. Dan itu dimulai dari keluarga yang harus dirapikan. Makanya indah betul ya ketika kita menjumpai dan kita mendapati baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi itu tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diwafatkan di Masjidil Haram. Nabi tidak diwafatkan di Masjid Nabawi. Nabi juga tidak diwafatkan di Perang Badar atau Perang Uhud. Tapi Nabi itu diwafatkan di atas pangkuan Ibunda Aisyah. Kenapa Nabi Muhammad itu diwafatkan oleh Allah di atas pangkuan Ibunda Aisyah? Ini bukan hanya kita jawab dengan jawaban, itu kan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Berarti memberikan kepada kita sebuah insight, memberikan kepada kita sebuah jawaban yang besar. Bahwasanya Nabi diwafatkan di atas pangkuan Ibunda Aisyah karena bentuk puncaknya rahmat pada kehidupan itu. Puncaknya rahmat pada kehidupan itu adalah ketika kita diberikan oleh Allah kesabaran bersama dengan orang yang Allah kirimkan pada kehidupan keluarga kita, maka ketenangan yang kita rasakan itu tidak akan pernah maksimal. Ketenangan yang kita rasakan itu tidak akan pernah sama dengan ketenangan bersama orang lain dan di tempat orang lain atau di tempat yang lain. Makanya akhirnya kita harus merapikan hubungan kita dengan keluarga kita. Dan merapikan hubungan keluarga kita itu apa? Harus ada ikhtiar, harus ada komitmen, harus ada kewajiban, dan tentunya ada konsekuensi. Makanya kalau orang menikah tapi tidak siap dengan komitmen, tidak siap dengan kewajiban, tidak siap dengan konsekuensi, ya jangan nikah dulu. Karena apa? Pernikahan itu membutuhkan kedewasaan secara psikologi. Karena banyak orang hari ini bisa jadi umurnya banyak, tapi belum tentu psikologinya seiring dan senada dengan umurnya. Bisa jadi umurnya 25, tapi psikologinya masih 15 tahun. Bisa jadi umurnya 27 tahun, tapi psikologi dan kejiwaannya baru 19 tahun. Ya itu akan menjadi masalah. Makanya ini pula yang menjadi salah satu titik perhatian kita kalau menjadi orang tua. Memastikan bahwasanya anak-anak kita itu memiliki kematangan secara psikis. Karena salah satu nilai keberkahan dalam pendidikan anak-anak kita itu apa? Ketika kedewasaannya jauh melampaui umurnya. Umurnya mungkin 10 tahun, tapi cara berpikirnya kayak 15 tahun. Umurnya 15 tahun, tapi cara berpikirnya kayak 25 tahun. Itu berarti berkah pendidikan kita sama anak. Tapi kan ironisnya hari ini banyak orang tua merasa berhasil mendidik anak. Padahal belum tentu dia berhasil mendidik anaknya. Anaknya tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika menjadi suami. Lalu orang tua merasa bahwasanya nanti anaknya sudah paham tentang keluarga. Padahal bapaknya dan ibunya tidak pernah menjelaskan bagaimana keluarga itu kayak apa konsekuensinya, apa komitmennya gitu. Dan ketika kita tidak merapikan hubungan kita dengan keluarga kita atau mempersiapkan anak kita dalam sebuah hubungan ketika nanti berkeluarga, ya bisa jadi, naudzubillah min dzalik, itu bisa menjadi bom waktu. Dan akhirnya apa? Membuat berantakan kehidupan. Jadi kalau kita ingin merapikan, yang pertama, rapikan hubunganmu dengan orang tua. Yang kedua, rapikan hubunganmu dengan pasangan kamu. Ketika kita merapikan hubungan pasangan kita, sebenarnya kita sedang merapikan banyak ruangan kehidupan yang sedang kita jalani. Yang ketiga, apa yang kita harus rapikan? Yang ketiga, kalau kita sudah punya anak dan keturunan, ya kita harus merapikan bagaimana kita betul-betul hadir secara utuh,
sadar secara penuh untuk anak-anak kita. Ya, maka sesungguhnya ini yang menjadikan kita supaya betul-betul kita mampu untuk memperbaiki bagaimana kualitas dan komunikasi kita dengan anak. Karena apa? Komunikasi dengan anak itu akan menjadikan kita memiliki satu generasi yang melanjutkan estafet kebaikan kita. Dan tentunya estafet kebaikan itu akan memberikan kepada kita legacy dan memberikan kepada kita keberkahan pahala. Ketika kita telah meninggalkan jejak-jejak kebaikan dari anak-anak kita. Ketika anak-anak kita itu betul-betul, ketika anak-anak kita itu berkualitas, ketika orang tua senantiasa memperbaiki hubungan dia dengan anaknya. Ya. Karena apa? Karena sesungguhnya salah satu di antara yang Allah nilai pada kehidupan kita itu apa? Salah satu yang Allah nilai dalam kehidupan kita itu bukan hanya amalan kita, tetapi salah satu yang Allah nilai itu dari jejak kebaikan yang kita tinggalkan. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Yasin ayat yang ke-12. Allah berfirman kepada kita, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Surat Yasin ayat yang ke-12 Allah berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang yang mati dan mencatat semua yang telah mereka lakukan dan jejak-jejak kebaikan yang mereka tinggalkan. Dan jejak kebaikan itu anak. Makanya kalau kita pada kehidupan tidak memperbaiki bagaimana hubungan kita dengan keturunan kita dan anak kita, sebenarnya kita akan mendapatkan banyak masalah. Karena salah satu masalah yang banyak memforsir energi kita itu ya anak. Masalah anak kalau kita tidak merapikan hubungan kita dengan anak. Jauh berkomunikasi, jauh hatinya, tidak pernah memiliki koneksi dengan anak, itu akan membuat kita banyak kehilangan energi memikirkan itu. Makanya di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 Allah berfirman kepada kita bagaimana setiap orang kalau sudah melewati angka 40 tahun maka kan mereka disunahkan, mereka itu harusnya berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Salah satu di antara permintaan orang kalau sudah melewati angka 40 itu apa? Ya Allah, berikanlah kebaikan yang mengalir untukku dan kebaikan yang mengalir untuk anakku. Artinya, kalau orang sudah melewati 40 itu kan pengen mendapatkan kebaikan mengalir untuknya dan mengalir untuk anaknya. Anaknya itu dalam kondisi yang baik. Dan kalimat setelahnya itu apa? Ini tuh betul ilaika, saya bertobat ya Allah. Kenapa ada kalimat setelahnya saya bertobat? Karena orang tua itu harus bertobat dari dosa, bertobat dari maksiat, bertobat dari kerenggangan, bertobat dari minimnya komunikasi dia dengan anak. Makanya ini tuh betul saya tobat ya Allah. Kalau saya menjadi orang tua belum pantas menjadi role model, kalau masih melakukan banyak maksiat, masih melakukan banyak dosa, bertobat. Karena tobat itulah yang akan kembali mengalirkan kebaikan untuk orang tua dan mengalirkan kebaikan kepada anak-anak kita. Jadi harus dirapikan ini. Orang yang mereka mendapati bagaimana urusan dia perbaiki urusannya bersama dengan anak, maka sesungguhnya itu Masya Allah, dia akan gemerlap hidupnya, berkilau hidupnya. Kenapa? Karena dia mendapatkan hati di hati anaknya, mendapatkan posisi di hati anak. Orang tua yang bahagia itu adalah, menurut saya bukan orang tua yang harus kaya raya, enggak. Orang tua yang bahagia itu adalah orang tua yang mereka itu ditempatkan dan diposisikan sebagai pahlawan di mata anak-anak dan keturunannya. Itu menurut saya itu sudah orang tua yang paling bahagia. Dan caranya kita memperbaiki itu. Ya. Jadi kalau kita menjadi orang tua, kita perbaiki terus kehidupan kita. Dan 3 perkara inilah yang sebenarnya menjadi inti perjalanan kehidupan kita. Bagaimana hubungan kamu dengan orang tua, bagaimana hubungan kamu dengan pasangan kamu, dan bagaimana posisi kamu di hati anak dan keturunanmu. Kalau 3 perkara ini akan senantiasa, ya, kalau dalam perkara ini kita senantiasa menjaga dengan baik, terus berupaya untuk merapikan, maka
Bonusnya kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan kelapangan, dan kita akan mendapatkan banyak keberkahan dalam kehidupan kita. Makanya inilah yang menjadikan kita selalu mengerti. Merapikan kehidupan itu dari 3 hal. Sudah itu aja, diperhatikan saja itu. Jadi setelah kita dengan Allah, 3 ini perbaiki. Kalau kita masih renggang dengan orang tua, dekat. Kalau kita masih merasa tipis dengan orang tua, kita tebalkan. Kalau kita merasa kurang, tambahkan. Kalau kita merasa jauh, dekatkan. Karena apa? Bisa jadi masalah demi masalah yang kita jumpai dan kita dapatkan, ya karena kamu renggang sama bapak ibumu. Hanya hidupmu celaka dan hidupmu kasar. Setelah itu, perbaiki terus hubungan kita dengan pasangan kita. Harus ada pengorbanan, karena terkadang mendapatkan satu hal itu harus ada pengorbanannya. Segala sesuatu yang nikmat itu harus ada perjuangannya. Ini saya paham betul ini. Saya itu, saya mikirin begini. Kalau kita tanya sama orang, gimana ya saya supaya mendapatkan pola hidupnya, saya mendapatkan hidup sehat itu. Ternyata untuk hidup sehat itu, supaya kita tidak banyak penyakit, supaya kita tetap senang gitu ya, nggak banyak penyakit. Ternyata prosesnya itu memang banyak yang harus dikorbankan. Waktu rehat, dikorbankan, harus senantiasa bergerak, tidak boleh tidur-tiduran, harus olahraga, harus berusaha menahan dari makanan-makanan nikmat tetapi di dalamnya ada banyak racunnya, harus detox ketika makanan kita banyak mengandung hal-hal yang kurang bergizi. Semuanya harus dikorbankan. Baru nanti tekanan darah mulai normal, gula darah mulai normal, tapi harus ada pengorbanan. Kalaulah kita hanya ingin mendapatkan supaya gulanya turun, darahnya normal, ternyata ada banyak pengorbanan yang harus diberikan supaya kita bisa mendapatkan goal itu pada kesehatan yang kita inginkan. Sama kehidupan, merapikan kehidupan keluarga itu termasuk salah satu yang harus kita memberikan banyak pengorbanan. Tidak selamanya harus mendewa-dewakan dan mengagungkan perasaan. Tidak selamanya mendewa-dewakan logika kita. Tidak merasa menang-menangan, harus ada yang mengalah. Karena dalam pernikahan itu tidak ada kalah menang sebenarnya. Tapi kita harus merapikan. Kenapa? Merapikan hubungan ini akan mempengaruhi bagaimana kualitas kehidupan. Jadi kalau seorang suami pergi dengan senyuman seorang istri, pulang disambut oleh seorang istri, mereka berkomunikasi, mereka saling bersahabat, bahkan bercandanya itu frekuensinya sudah sama, maka kita ingat perkataan Imam Ibnu Katsir, lam ara al-mutahabaini misla zawaj. Maka sesungguhnya aku tidak pernah menjumpai bagaimana persahabatan, sekental persahabatan antara suami istri kalau mereka sudah ditakdirkan bersahabat. Harus diperbaiki. Yang ketiga, baru memperbaiki hubungan kita dengan anak keturunan kita. Bekerja itu wajib. Tapi bukan berarti kita tidak memperhatikan kedekatan kita, kualitas komunikasi kita dengan keluarga kita, terutama anak-anak kita. Karena sesungguhnya memori-memori baik, memori-memori indah yang kita berikan pada kehidupan anak kita, itulah yang akan memudahkan mereka berbakti kepada kita di masa tua. Jadi itulah cara kita meramaikan, cara kita merapikan kehidupan kita. Merapikan kehidupan itu wajib. Karena apa? Kalau kita tidak rapi hidupnya, nggak enak. Kalian kalau berada di rumah, kok rumah tidak rapi, walaupun rumahnya bagus, kalau nggak rapi, itu pikiran tuh mumet. Pikiran tuh mumet aja. Misalkan ya, bantal di sini, padahal ini di ruang tamu, sikat gigi di ruang tengah, sapu ada di depan, mainan di mana-mana. Kita masuk rumah itu jadi sempit dadanya. Karena apa? Ya karena ruwet, nggak rapi. Coba kalau kita rapikan sebentar, itu akhirnya jadi lapang. Hati kita itu jadi lapang. Enak istirahat itu jadi enak. Kalau ketidakberaturan di rumah kita, ketidakberaturan di rumah kita menyebabkan pikiran kita kalut dan kusut. Masya Allah itu. Gimana kehidupan kita kalau kita tidak merapikan 3 perkara ini? Padahal 3 perkara inilah sejatinya yang menjadi salah satu kualitas dalam kehidupan. Tidak akan berkualitas Umar Mita, tidak akan berkualitas Pak Eri, tidak akan berkualitas siapapun sampai merapikan 3 ini. Rapikan hubunganmu dengan orang tua, rapikan hubunganmu dengan pasangan, dan rapikan hubunganmu dengan anak keturunanmu. 3 perkara inilah
yang paling membekas pada kehidupan kita, dan 3 perkara inilah yang paling setia akan mengiringi kita sampai nanti kita menuju kepada akhirat.